Liete Ryan Graves, pilot F-18 Angkatan Laut Amerika Serikat, duduk di ruang debriefing Pangkalan Udara Oceana, Virginia, 2014. Ia baru mendarat setelah melihat sesuatu yang tidak ada dalam manual penerbangan manapun. Objek berbentuk kotak hitam melayang diam di ketinggian 25.000 kaki, lalu berakselerasi tanpa suara, tanpa knalpot, tanpa sayap. Ia tahu apa yang dilihatnya, tapi tidak ada kata resmi untuknya. 12 tahun kemudian, Mei 2026, Departemen Perang Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam sejarahnya membuka sebuah situs web publik, dapat diakses siapa saja, tanpa izin keamanan, tanpa koneksi ke Pentagon, berisi video, foto, dan dokumen asli yang secara resmi mereka kategorikan sebagai Unidentified Anomalous Phenomena atau UAP. Dalam gelombang rilis ketiga, Juni 2026, Direktur Kantor Investigasi UAP milik Pentagon mencatatkan satu kalimat di dalam dokumennya. Dari seluruh laporan yang telah diinvestigasi, sekitar 40% fenomena yang dilaporkan tetap tidak bisa dijelaskan dan tetap belum terselesaikan. Bukan dari laporan publik yang belum tersaring, melainkan dari data yang telah melewati protokol verifikasi kantor resmi pemerintah Amerika Serikat. Pertanyaan yang layak diajukan bukan apakah objek-objek itu berasal dari luar angkasa. Pertanyaan paling mendasar adalah, mengapa di tahun 2026, dengan kapasitas komputasi dan sensor paling canggih yang pernah dimiliki peradaban manusia, pertanyaan paling lama dalam sejarah sains, apakah kita sendirian di alam semesta, masih belum memiliki jawaban yang bisa diverifikasi. Apapun jawabannya nanti, ia akan mengguncang cara kita memandang diri kita sendiri. Dan untuk memahami mengapa pertanyaan ini tetap terbuka setelah 7 dekade penyelidikan, kita perlu melihat bukan hanya ke langit, tetapi ke dalam struktur kelembagaan yang selama ini memutuskan apa yang boleh dan tidak boleh disebut sebagai pertanyaan ilmiah yang sah. Fenomena UAP sudah menjadi bagian dari budaya Amerika sejak insiden Roswell 1947. Tapi selama puluhan tahun setelahnya, topik ini dianggap konsumsi tabloid. Sesuatu yang bisa menghancurkan karir siapapun di dunia sains atau militer yang berani membahasnya dengan serius. Titik balik baru datang pada 2017 ketika New York Times membongkar keberadaan program rahasia Pentagon bernama ATIP yang selama bertahun-tahun diam-diam menginvestigasi laporan UAP dari militer tanpa sepengetahuan publik maupun sebagian besar Kongres. Bersamaan dengan pembongkaran ATIP, publik pertama kali menyaksikan video resmi Angkatan Laut Amerika Serikat, termasuk rekaman tic-tac dari insiden USS Nimitz tahun 2004, di mana pilot David Fravor melaporkan objek oval mulus yang melayang di atas laut, naik sekitar 12.000 kaki, lalu menghilang dalam hitungan detik, dan terdeteksi radar sejauh 60 mil kurang dari semenit kemudian. Tekanan dari publik dan Kongres terus membesar, hingga pada Juli 2022, Kongres resmi membentuk All Domain Anomaly Resolution Office, AARO, di bawah Kementerian Pertahanan, melalui Undang-Undang Alokasi Anggaran Pertahanan tahun itu, dengan mandat menyatukan seluruh laporan UAP dari semua cabang militer dan intelijen untuk diinvestigasi secara sistematis. Dari Roswell hingga terbentuknya AARO, pola yang berulang adalah 1. Negara memilih narasi yang bisa dikelola atas data yang tidak bisa dijelaskan. Dan kini, dengan kelembagaan formal yang sudah berdiri, pertanyaannya bukan lagi apakah fenomena ini nyata secara laporan, melainkan apa yang akan dilakukan institusi itu terhadap drama 2026 yang sedang berlangsung. Titik paling dramatis sebelum tahun 2026 terjadi pada 26 Juli 2023, ketika sidang dengar pendapat terbuka di depan Kongres Amerika Serikat disiarkan langsung dan ditonton jutaan orang, dengan seorang mantan perwira intelijen Angkatan Udara bernama David Grush bersaksi di bawah sumpah. Grush yang sebelumnya menjabat sebagai perwakilan Kantor Pengintaian Nasional untuk Satuan Tugas UAP Pentagon, mengklaim adanya program rahasia multi-dekade untuk memulihkan dan merekayasa balik pesawat UAP yang jatuh. Program yang aksesnya, menurutnya, sengaja ditolak untuknya. Yang paling mengejutkan, ketika ditanya langsung oleh anggota Kongres, Grush menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah memulihkan apa yang ia sebut sebagai biologis non-manusia dari lokasi kecelakaan pesawat semacam itu. Klaim yang ia sendiri akui didasarkan bukan pada pengamatan langsung, melainkan pada wawancara dengan lebih dari 40 saksi selama 4 tahun masa kerjanya. Reaksi komunitas sains sangat skeptis.
Astrofisikawan Adam Frank dari University of Rochester menyebut kesaksian ini sebagai rangkaian klaim kabar burung berlapis. Orang mengaku tahu dari orang lain yang katanya tahu dari orang lain lagi. Sementara Seth Shostak dari SETI Institute menyimpulkan bahwa secara ilmiah, ini tetap sekedar argumen dari otoritas tanpa bukti fisik yang bisa diverifikasi. Tapi yang membuat momen ini penting secara historis bukan soal apakah klaim Grass benar atau tidak, melainkan bahwa untuk pertama kalinya, sebuah klaim seserius ini disampaikan secara terbuka, di bawah sumpah, di hadapan lembaga legislatif tertinggi Amerika Serikat, bukan lagi di forum internet atau tabloid pinggir jalan. Pergeseran ini dari pinggiran wacana publik ke lantai Kongres membuka pertanyaan yang jauh melampaui soal kebenaran klaim individual. Mekanisme apa yang selama ini menentukan klaim mana yang layak diuji secara institusional dan klaim mana yang dibiarkan mati di luar pagar legitimasi ilmiah dan negara. Pada 8 Mei 2026, atas arahan langsung Presiden Trump, Departemen Perang meluncurkan sistem bernama PURSU, Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters, sebuah upaya deklasifikasi lintas lembaga yang melibatkan dokumen dari CIA, FBI, NASA, dan Pentagon. Sebagian berasal dari tahun 1940-an. Isi dokumen yang dirilis mencakup rentam yang luas, dari transkrip astronot Apollo 11 tahun 1969, di mana Buzz Aldrin melaporkan melihat kemungkinan sinar laser di luar angkasa, hingga laporan tahun 2025 tentang sebuah orb yang bergerak sejauh 20 mil dengan kecepatan yang menurut catatan pemerintah sendiri terlalu cepat untuk dikejar helikopter yang menyintainya. Pola yang muncul dari keseluruhan dokumen ini bukan tersebar acak. Sebagian besar laporan justru terkonsentrasi di dekat wilayah operasi militer aktif dan fasilitas nuklir. Dan sebuah analisis statistik yang dikutip dalam salah satu dokumen legislatif menunjukkan korelasi yang secara statistik sangat signifikan antara lokasi fasilitas nuklir dan frekuensi laporan UAP. Rilis ketiga pada 12 Juni 2026 memuat laporan tertanggal 5 Juni 2026, ditandatangani langsung oleh Dr. John Kozlowski, Direktur AARO saat ini, yang mendeskripsikan sebuah orb induk berwarna oranye yang terlihat meluncurkan orb-orb kecil berwarna merah. Dan dalam laporan yang sama, dinyatakan secara eksplisit bahwa proporsi fenomena yang sudah kita ketahui tadi tetap tidak punya penjelasan yang masuk akal. Disinilah batas epistemologis yang paling penting untuk dicatat. Sampai hari ini, tidak satu pun dari seluruh tinjauan resmi AARO menyimpulkan bahwa UAP berasal dari luar bumi. Tidak terjelaskan berarti persis apa adanya, yakni bahwa penjelasan yang tersedia saat ini tidak mencukupi, bukan bahwa hipotesis tertentu telah terbukti. Perbedaan antara belum terjelaskan dan terbukti asing ini bukan soal kehati-hatian berlebihan. Ini adalah garis demarkasi ilmiah yang menentukan apakah sebuah lembaga sedang bekerja di batas data atau sedang melampaui batas data, dan seluruh nilai PURSU sebagai arsip bergantung pada garis itu tetap dijaga. Maka yang tersisa bukan lagi pertanyaan apakah fenomena ini nyata secara empiris. PURSU telah menjawab itu dengan arsip yang kini terbuka, melainkan mengapa selama hampir 8 dekade, aparatus ilmiah dan keamanan nasional yang sama memilih untuk tidak menjawabnya secara terbuka, dan apa yang berubah sehingga pilihan itu kini dibalik. Sementara perdebatan tentang penglihatan manusia berlangsung di bumi, ada kelas bukti yang berbeda kategori sepenuhnya. Objek fisik yang diukur teleskop di seluruh dunia, bukan kesaksian, bukan rekaman kabur. Pada 2017, teleskop mendeteksi objek pertama yang dikonfirmasi datang dari luar tata surya kita dan dinamai Oumuamua. Oumuamua menunjukkan bentuk yang tidak lazim, memanjang seperti cerutu, dan bergerak dengan cara yang sedikit menyimpang dari prediksi gravitasi murni, sebelum menghilang kembali ke luar tata surya sebelum komunitas ilmiah sempat meneliti lebih jauh. Objek itu pergi sebelum pertanyaan terbesar tentangnya bisa dijawab. Maka pada 1 Juli 2025, objek antarbintang ketiga terdeteksi, dinamai 3I Par Atlas. Ukurannya melampaui Oumuamua secara signifikan, dengan estimasi diameter belasan kilometer, dan langsung memunculkan serangkaian karakteristik yang oleh sebagian ilmuwan disebut tidak biasa. Anomali yang tercatat mencakup percepatan non-gravitasi yang terukur, jet gas yang mengarah ke arah matahari alih-alih menjauhinya seperti komet pada umumnya,
dan lintasan yang lintas sangat dekat dengan Venus, Mars, dan Jupiter secara berurutan, dengan probabilitas kejadian kebetulan yang menurut satu analisis berada di bawah 0,005%. Astrofisikawan Harvard Avi Loeb, yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat Sains UAP untuk Gedung Putih, Pentagon, FBAI, dan Badan Intelijen Amerika Serikat, secara terbuka mengajukan hipotesis bahwa 3E Atlas mungkin bukan komet alami, melainkan artefak teknologi, bahkan kemungkinan kapal induk dari peradaban lain. Loeb sendiri meletakkan estimasi probabilitas hipotesis ini di angka sekitar 40%. Tapi mayoritas komunitas astronomi profesional tidak berdiri di posisi yang sama. Jason Wright dari Penn State, setelah berkonsultasi dengan sejumlah ahli komet dan planet, menyimpulkan bahwa seluruh anomali yang disebut Loeb memiliki penjelasan alami yang sudah dikenal. Jet gas asimetris dan percepatan non-gravitasi akibat pelepasan gas adalah fenomena yang pernah teramati pada komet biasa. Data terbaru dari misi Spherex milik NASA mendeteksi molekul organik seperti metanol dan metana di jejak gas 3I Atlas. Temuan yang relevan untuk astrobiologi, tapi menurut para kritikus, Loeb ini malah memperkuat bahwa objek ini adalah komet dengan komposisi kimiawi yang dikenal, bukan artefak teknologi. Ada jarak yang perlu diukur dengan tepat. Loeb tidak mengklaim kepastian. Ia mengklaim peluang yang cukup tinggi untuk terus diselidiki. Tapi analisis terhadap 700.000 unggahan di media sosial tentang topik ini menemukan bahwa sekitar 40% percakapan publik langsung membingkai objek ini sebagai pesawat alien yang sudah pasti. Menunjukkan bagaimana ketidakpastian ilmiah yang terdokumentasi berubah menjadi narasi publik yang melompat jauh melampaui data yang tersedia. Dua objek antar bintang, dua kelompok ilmuwan dengan interpretasi yang berseberangan, dan satu publik yang mengisi celah ketidakpastian itu dengan keyakinan yang melebihi datanya sendiri. Dan pertanyaan tentang bagaimana komunitas ilmiah seharusnya menangani ambiguitas semacam ini ternyata bukan pertanyaan baru, melainkan pola yang sudah berulang sejak jauh sebelum teleskop modern ada. Dari data mentah itu, kita naik ke pertanyaan yang skalanya berbeda sama sekali. Pertanyaan yang dilontarkan Enrico Fermi sambil makan siang di Los Alamos pada 1950. Dengan 200 hingga 400 miliar bintang di Bima Sakti saja, dan sekitar 70 triliun bintang di alam semesta yang teramati, kemana perginya semua orang? Astronom Frank Drake mencoba mengubah pertanyaan itu menjadi rumus matematika pada 1961, yang kemudian dikenal sebagai persamaan Drake, dengan mengalihkan 7 faktor berurutan: laju pembentukan bintang, fraksi bintang yang punya planet, fraksi planet yang layak huni, fraksi yang mengembangkan kehidupan, fraksi yang mencapai kecerdasan, fraksi yang mengembangkan teknologi terdeteksi, dan yang terakhir, berapa lama peradaban semacam itu bertahan sebelum punah atau berhenti mengirim sinyal. Masalahnya, hampir semua angka dalam persamaan Drake masih spekulatif. Tergantung asumsi yang dipakai, hasilnya bisa berkisar dari kesimpulan bahwa kita benar-benar sendirian di seluruh galaksi, sampai estimasi bahwa ada jutaan peradaban lain yang secara teoritis bisa kita hubungi. Dan kedua ujung spektrum itu sama-sama tidak bisa dibuktikan maupun dibantah dengan data yang kita miliki sekarang. Salah satu jawaban paling mengganggu untuk kebisuan itu disebut grid filter, konsep yang diperkenalkan ekonom Robin Hanson pada 1996, dengan argumen bahwa ada satu atau beberapa penyaring evolusioner yang sangat sulit dilewati oleh kehidupan manapun. Entah itu munculnya kehidupan dari materi tak hidup, lompatan ke kecerdasan, atau lompatan ke teknologi lanjut. Pertanyaan paling menakutkan dari teori grid filter bukan di mana penyaringnya berada, melainkan kapan. Apakah penyaring itu sudah kita lewati di masa lalu, yang berarti kita beruntung dan langka, atau masih menunggu di depan dalam bentuk perang nuklir, perubahan iklim, atau AI yang lepas kendali, yang berarti kepunahan adalah nasib yang menunggu hampir semua peradaban cerdas, termasuk kita. Ada satu solusi lain yang bahkan lebih gelap, yang dipakai dua fisikawan dalam makalah akademis mereka tentang 3I Atlas, hipotesis Dark Forest, yang berasal dari novel fiksi ilmiah karya Liu Cixin, dengan premis bahwa alam semesta sunyi bukan karena kosong, melainkan karena setiap peradaban cerdas memahami bahwa mengungkap keberadaan diri sendiri itu berbahaya. Logika Dark Forest sederhana dan dingin. Peradaban yang bertahan adalah yang belajar diam.
Karena berteriak di ruang yang penuh cemburu tak terlihat bukan tanda keberanian, melainkan tanda ketidaktahuan tentang aturan bertahan hidup yang berlaku di skala kosmik. Dan kebisuan langit mungkin bukan bukti kekosongan, melainkan bukti kepandaian kolektif yang kita belum miliki. Fakta bahwa dua fisikawan memilih untuk menyertakan kerangka Dark Forest, sebuah konsep dari novel fiksi, di dalam makalah akademis peer-reviewed tentang 3I Atlas, bukan sekedar referensi sastra, melainkan sinyal bahwa sains formal sedang mencari bahasa baru untuk kemungkinan yang tidak tersedia dalam protokol konvensional, karena data yang ada belum cukup untuk dikonfirmasi, tapi sudah terlalu berat untuk diabaikan. Maka di titik inilah kita berdiri. Dengan persamaan Drake yang tidak bisa memberi angka pasti, dengan grid filter yang tidak bisa kita tempatkan di garis waktu, dan dengan Dark Forest yang menawarkan koherensi logis, tapi bukan bukti. 3 kerangka yang masing-masing menjelaskan kebisuan yang sama, dengan implikasi yang sepenuhnya berbeda tentang apa yang seharusnya kita lakukan selanjutnya. Ada ironi yang sulit diabaikan di titik ini. Alat yang kita gunakan untuk mencari kecerdasan di luar sana adalah kecerdasan buatan yang baru saja kita ciptakan sendiri. Mesin yang kita latih dari data kita, dengan bias kita, untuk mengenali pola yang kita tentukan. Galileo Project yang dipimpin Avi Loeb di Harvard membangun jaringan observatorium yang memindai langit secara terus-menerus di berbagai spektrum, inframerah, optik, radio, magnetik, audio, tanpa henti sepanjang waktu. Dalam 5 bulan pertama operasinya, sistem ini merekam sekitar 500.000 lintasan objek terbang. Diproses lewat model machine learning bernama YOLO untuk deteksi objek dan algoritma SORT untuk merekonstruksi lintasannya. Pada tahun 2024, AARO resmi bermitra dengan MIT, Stanford, dan Galileo Project untuk membangun satuan tugas ilmiah yang menilai kasus-kasus anomali menggunakan machine learning dan triangulasi satelit, sebuah infrastruktur deteksi yang belum pernah ada sebelumnya. Di 2026, AARO mulai merancang ulang sistem pelaporan publik mereka agar AI dapat secara otomatis mengekstrak data terstruktur dari deskripsi bebas yang ditulis saksi mata, meski mereka sendiri mengakui bahwa model AI bisa berhalusinasi, bisa bias, dan bahwa hoax yang dihasilkan AI kini menjadi ancaman nyata terhadap integritas data UAP. Loeb sendiri membalik tuduhan itu ke arah komunitas ilmiah. Dalam salah satu isainya, ia menyatakan bahwa para ahli komet yang buru-buru menyimpulkan 3I Atlas sebagai objek biasa, berperilaku seperti sistem kecerdasan buatan yang mencerminkan data pelatihan mereka. Karena selama puluhan tahun, set data mereka soal komet hanya berisi bongkahan es biasa, mereka jadi buta terhadap kemungkinan lain. Argumen Loeb menyentuh sesuatu yang melampaui debat komet. Kegagalan epistemologis terjadi bukan saat data tidak ada, melainkan saat kerangka yang dipakai untuk membaca data itu sendiri sudah terlanjur dikalibrasi hanya pada apa yang pernah ditemukan sebelumnya, dan tidak ada mekanisme koreksi yang cukup kuat untuk memaksanya melihat keluar batas itu. Kita sekarang berada di titik yang belum pernah ada sebelumnya. Manusia membangun mesin kecerdasan untuk mencari kecerdasan lain di alam semesta, sambil mempertanyakan apakah kecerdasan buatan kita sendiri dengan segala bias dan keterbatasan data latihnya cukup mampu mengenali kecerdasan asing seandainya benar-benar ada di depan mata kita. Dari sini kita masuk ke pertanyaan yang paling mengguncang eksistensi kita sebagai spesies. Bukan karena satu jawaban lebih menakutkan dari yang lain, melainkan karena kedua kemungkinannya, ada atau tidak ada, sama-sama merobohkan sesuatu yang selama ini kita anggap kokoh. Kalau salah satu klaim kontak itu suatu hari terbukti nyata, itu akan menjadi pukulan terakhir terhadap apa yang disebut prinsip Kopernikus. Gagasan yang dimulai ketika Kopernikus membuktikan bumi bukan pusat tata surya, lalu terus diperluas selama berabad-abad, hingga galaksi kita pun hanya 1 dari triliunan. Konfirmasi keberadaan kecerdasan lain yang pernah mengunjungi kita akan menjadi langkah terakhir proses itu. Manusia tidak hanya kehilangan posisi pusat alam semesta secara fisik, tapi juga kehilangan klaim bahwa bukan satu-satunya bentuk kecerdasan yang layak dianggap istimewa di dalamnya. Tapi kemungkinan sebaliknya membawa beban yang berbeda. Kalau grid silence ini nyata karena memang tidak ada siapapun di luar sana, maka seluruh beban kesadaran dan seluruh eksperimen evolusi miliaran tahun yang menghasilkan makhluk yang bisa bertanya, apakah aku sendirian,
sepenuhnya bertumpu di satu planet kecil ini, tanpa cadangan, tanpa saksi. Filsuf dan ilmuwan yang mempelajari Great Filter mengingatkan satu hal, kalau ada saringan evolusioner yang menghancurkan hampir semua peradaban cerdas sebelum mereka sempat terlihat dari luar angkasa. Dan kalau kita sudah melewati saringan di belakang kita, abiogenesis, lompatan ke kecerdasan, lompatan ke peradaban teknologi, maka ada kemungkinan bahwa saringan terberat menunggu di depan, bukan di belakang. Menurut beberapa peneliti terbaru, kandidat kuat untuk saringan itu bukan lagi perang nuklir atau perubahan iklim seperti yang selama ini dibayangkan, melainkan kecerdasan buatan yang kita ciptakan sendiri kalau berkembang terlalu cepat untuk bisa kita kendalikan sebelum kita memiliki mekanisme untuk melakukannya. Dengan kata lain, pencarian kita akan peradaban lain di luar angkasa dan kecemasan kita terhadap kecerdasan buatan di planet ini mungkin adalah pertanyaan yang sama, hanya dilihat dari dua arah yang berlawanan dengan ujung yang bertemu di titik yang sama. Dan di antara kedua kemungkinan itu, ada atau tidak ada, saringan di belakang atau di depan, ada satu pertanyaan yang selama ini kita hindari dengan sangat sistematis. Apakah cara kita mencari jawaban itu sendiri sudah cukup jujur, atau telah dirancang sejak awal untuk tidak pernah benar-benar menemukan sesuatu? Kita hidup di masa ketika pemerintah paling kuat di dunia membuka arsipnya secara bertahap, ketika mantan perwira intelijen bersaksi di bawah sumpah soal biologi non-manusia, dan ketika objek raksasa dari luar tata surya melintas dekat planet kita dan memecah konsensus di kalangan ilmuwan terbaik dunia. Kita juga memakai kecerdasan buatan paling canggih yang pernah kita bangun untuk memindai langit, mencari tanda-tanda kecerdasan yang bukan kita. Sementara puluhan makalah ilmiah soal 3I atau Atlas dan bertahun-tahun perdebatan di Kongres masih belum menghasilkan satu jawaban yang bisa diverifikasi. Setelah semua itu, setelah angka 40% laporan resmi pemerintah yang tetap tak terjelaskan, kita masih berdiri di titik yang sama seperti Enrico Fermi pada 1950. Bertanya-tanya, kemana perginya semua orang? Fisikawan Avi Loeb dari Harvard menamai kondisi ini bukan sebagai kehati-hatian ilmiah, melainkan sebagai kegagalan epistemologis. Sains mainstream menghindari hipotesis ekstraterestrial bukan karena bukti tidak ada, melainkan karena stigma institusional yang membuat biaya sosial dan profesional terlalu tinggi untuk ditanggung. Pola penghindaran institusional ini bukan hal baru. Pada Juni 1947 di Roswell, New Mexico, Angkatan Udara Amerika Serikat mengeluarkan siaran pers yang menyebut puing-puing yang ditemukan sebagai flying disc. Lalu dalam 24 jam meralatnya menjadi balon cuaca. Bukan karena konspirasi, tapi karena aparatus keamanan nasional Perang Dingin tidak punya protokol untuk mengelola ambiguitas. Ketidaktahuan yang kita hadapi hari ini dengan demikian bukan kegagalan sains. Ia adalah cermin paling jujur tentang posisi kita. Makhluk kecil di planet kecil, di pinggiran galaksi biasa, yang baru saja punya alat untuk bertanya secara serius, dan baru saja mulai jujur secara kelembagaan bahwa kita tidak tahu. Dan yang belum terjawab, apakah kita ternyata tidak sendirian, atau terbukti benar-benar sendirian di alam semesta ini, adalah pertanyaan yang akan kita bawa ke bagian terakhir. Apa yang masing-masing kemungkinan itu lakukan terhadap cara kita memahami nilai keberadaan manusia di planet kecil ini? Tegangan epistemologis itu mencapai titik paling tajamnya bukan di ruang sidang Kongres, melainkan di dalam komunitas ilmiah itu sendiri, di mana astrofisikawan Harvard Avi Loeb berdiri hampir sendirian dengan argumen yang tidak nyaman, bahwa sains mainstream menghindari hipotesis ekstraterestrial bukan karena bukti tidak ada, melainkan karena stigma institusional yang membuat hipotesis itu terlalu mahal untuk diuji secara terbuka. Loeb menyebut ini bukan kehati-hatian ilmiah, melainkan kegagalan epistemologis. Sebuah kondisi di mana institusi yang seharusnya mengejar data berhenti di batas reputasi, bukan di batas bukti, dan di mana pertanyaan yang paling penting tentang alam semesta dibiarkan tergantung bukan karena tidak ada cara untuk mengujinya, melainkan karena tidak ada yang cukup berani untuk mencoba. Argumen serupa datang dari Gary Nolan, imunolog Stanford yang mengklaim bahwa beberapa material yang dikaitkan dengan UAP menunjukkan rasio isotop yang tidak sesuai dengan proses manufaktur bumi yang diketahui, dan bahwa komunitas ilmiah, alih-alih mengujinya secara terbuka dan metodis, memilih untuk tidak mengujinya sama sekali,
sebuah keputusan yang dalam logika sains seharusnya tidak pernah bisa dibenarkan. Para filsuf epistemologi punya nama untuk pola ini, epistemic cowardice. Keputusan sadar untuk menghindari klaim kontroversial bukan karena bukti tidak cukup, melainkan karena biaya sosial dan profesional terlalu tinggi. Sebuah kondisi di mana seorang ilmuwan yang cukup jujur untuk mengikuti data kemanapun ia mengarah, menanggung risiko karir yang jauh melampaui risiko yang ditanggung ilmuwan yang berhenti bertanya. Pola ini bukan baru, dan akarnya bisa ditelusuri ke satu momen yang sangat spesifik. Juni 1947. Roswell, New Mexico. Ketika Angkatan Udara Amerika Serikat mengeluarkan siaran pers yang menyebut puing-puing yang ditemukan sebagai flying disc. Lalu, dalam 24 jam, meralatnya menjadi balon cuaca. Bukan karena ada konspirasi alien, melainkan karena aparatus keamanan nasional era Perang Dingin tidak memiliki protokol untuk mengelola ambiguitas di depan publik. Roswell adalah momen pertama negara modern secara sadar memilih narasi yang bisa dikelola atas data yang tidak bisa dijelaskan. Dan keputusan itu menetapkan preseden institusional yang bertahan selama 7 dekade berikutnya. Bahwa ketidakpastian di ranah ini lebih berbahaya untuk diakui daripada untuk ditutup. Sebuah kalkulasi yang rasional di bawah tekanan geopolitik era itu, tapi meninggalkan warisan epistemologis yang hidupnya melampaui konflik itu sendiri. Kontradiksi yang Enrico Fermi rumuskan di Los Alamos pada 1950, pertanyaan sederhana, di mana mereka semua? Yang kemudian dikenal sebagai Fermi Paradox, bertambah berat tepat karena konteks institusional ini. Bahwa probabilitas tinggi keberadaan peradaban luar angkasa berhadapan bukan hanya dengan ketiadaan bukti kontak yang bisa diverifikasi, tapi juga dengan sistem yang selama 7 dekade secara aktif tidak membangun kapasitas untuk memverifikasinya. Dari warisan 7 dekade itulah, kita perlu membaca angka 40% kasus tak terjelaskan yang dilaporkan EERO pada Juni 2026. Bukan sebagai bukti keberadaan sesuatu yang luar biasa, melainkan sebagai ukuran dari seberapa besar defisit metodologis yang diwariskan masa ketegangan global itu masih bekerja di dalam sistem yang seharusnya hari ini sudah punya jawaban.